Nah, yang disebut bahasa kedua ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini disebut sebagai bahasa kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhasanah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa asing, dan bahasa nasional sebagaimana tugas dari pengantar pembelajaran bahasa asing. Pembahasan yang pertama yang akan saya sampaikan di sini mengenai bahasa ibu. Apa itu bahasa ibu? Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai oleh seorang anak melalui lingkungan terdekatnya, yaitu orang tua dan masyarakat di mana tempat dia tinggal, dan bahasa itu dikuasai secara intuitif, ya, bukan belajar di sekolah atau lembaga formal. Mengapa disebut bahasa ibu? Istilah ini sebetulnya terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mother tongue. Samakah bahasa ibu dengan bahasa daerah? Dalam konteks bahasa Indonesia, kita kan punya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga punya bahasa daerah yang cukup banyak. Tentunya bahasa ibu itu bisa bahasa Indonesia dan juga bisa bahasa daerah. Dalam hal ini, kedua bahasa tadi, bahasa Indonesia dan bahasa daerah, itu berfungsi sebagai bahasa ibu. Yang kedua, mengenai bahasa kedua. Bahasa kedua ini bisa bahasa nasional, bahasa resmi negara, bahasa resmi kedaerahan, atau juga bahasa asing, bukan bahasa asli penduduk pribumi. Sebagai contoh, saya tinggal di Sunda. Saya mempelajari bahasa Sunda sebagai bahasa pertama yang diajarkan oleh orang tua saya, keluarga saya, ibu saya. Kemudian saat memasuki bangku kuliah, saya mendapat pengajaran bahasa Indonesia di kuliahan saya. Nah, yang disebut bahasa kedua ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini disebut sebagai bahasa kedua. Yang ketiga, mengenai bahasa asing. Nah, bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu di mana bahasa tersebut diajarkan. Di Indonesia, bahasa asing seperti Inggris, Arab, Chinese, Belanda, dan sebagainya itu jarang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Ya, walaupun ada sebagian orang yang mempraktekkan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa asing, namun tidak akan disebut sebagai bahasa daerah atau nasional yang ada di Indonesia gitu. Namun ya di negara mereka ya mungkin bisa disebut dengan bahasa sendiri, bahasa nasional mereka gitu. Beda lagi dengan kita bukan penduduk mereka yang menggunakan bahasa tersebut. Yang keempat, bahasa nasional. Nah, yang disebut sebagai bahasa nasional seringkali juga disebut sebagai bahasa kebangsaan, yaitu apabila sistem linguistik tersebut diangkat oleh suatu bangsa dalam artian kenegaraan. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada satu bahasa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di teritori sebuah negara. Bahasa nasional adalah bahasa yang dipergunakan sebagai wahana untuk menyatakan aspirasi kebangsaan seperti bahasa perjuangan bangsa, lambang kebangsaan bangsa, dan perwujudan jati diri atau identitas bangsa. Cukup sekian penyampaian materi dari saya mengenai bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa asing, dan bahasa nasional. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.